Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan tempat yang berbeda dari Luffy dan yang lain, yaitu perusahaan burung hantu, tempat Robin dan Chopper sedang berada. Di tempat itu, Sao menceritakan kepada Robin soal nikah dan dunia yang sudah hancur sebanyak 2 kali. Sao menjelaskan, dengan hancurnya dunia sebanyak 2 kali pada masa lalu, maka artinya dunia ini sudah dimulai ulang sebanyak 2 kali juga. Dunia yang pertama dihuni oleh hewan-hewan purba dan makhluk-makhluk hidup berukuran besar. Menurut Sao, Pulau Little Garden kemungkinan besar adalah sisa-sisa dari dunia pertama, karena di sana masih hidup dinosaurus. Kehancuran dunia pertama terjadi ribuan tahun yang lalu, pada suatu era misterius ketika perang dahsyat terjadi. Perang ini melibatkan sosok Nika yang kemudian dikenal sebagai Dewa Matahari. Selain Nika, masih ada pula tokoh-tokoh berpengaruh lain yang terlibat dan pada kemudian hari juga dikenal sebagai dewa-dewa. Sedangkan untuk musuh mereka, Sao tidak tahu dengan pasti, karena kisah tentang era ini juga dipenuhi dengan misteri. Jadi, aman untuk menyebut bahwa musuh Nika dalam dunia pertama sebagai sosok misterius saja, karena tak jelas mereka makhluk apa. Setelah dunia pertama hancur, dimulailah peradaban dunia kedua. Seiring berjalannya waktu, dunia kedua didominasi oleh suatu kerajaan kuno yang sangat maju, sampai akhirnya terjadi perang antara kerajaan kuno melawan aliansi 20 kerajaan yang kemudian membentuk pemerintah dunia. Perang itu sukses menimbulkan kerusakan besar sehingga terjadilah kehancuran dunia yang kedua kalinya. Sao bilang lagi-lagi Nika terlibat di sana, karena pada masa itu juga ada Joy Boy sebagai pengguna kekuatan Nika pada saat itu. Setelah kehancuran dunia kedua, peradaban dunia ketiga pun dimulai dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Jadi timeline cerita One Piece yang kita lihat sekarang adalah timeline ketiga dari sejarah dunia One Piece. Ini menegaskan bahwa dunia dan sejarah One Piece lebih luas dari yang kita bayangkan. Robin pun bertanya, karena sekarang ada Luffy sebagai pengguna kekuatan Nika yang baru, apakah itu tanda bahwa sebentar lagi dunia yang ketiga pun akan segera hancur? Sao menjawab, sepertinya begitu. Perang besar yang akan membawa kerusakan masif pada dunia akan terjadi lagi. Dalam perang menuju kehancuran dunia yang ketiga, musuh dari Nika dapat dipastikan adalah pemerintah dunia. Sao yakin pihak pemerintah dunia juga tahu tentang hal ini, karena para elit di sana memiliki pengetahuan mendalam tentang kebenaran sejarah dan potensi masa depan. Pemerintah dunia pasti sudah bersiap untuk perang besar yang akan segera datang. Maka dari itu, Sao mengingatkan bahwa bajak laut topi jerami pun harus mempersiapkan diri juga. Robin kembali bertanya, dia bilang persiapan macam apa yang harus mereka lakukan. Sao menjawab, ada 3 hal utama. Pertama, Luffy harus mengetahui secara mendalam kisah tentang Nika dan memahami kekuatan asli yang dia miliki. Dengan begitu, maka si topi jerami itu akan semakin berkembang dan bisa menguasai kekuatan Nika hingga tingkat tertinggi. Sao ingin nanti Robin membaca kisah lengkap soal Nika yang tertulis dalam bahasa kuno dalam kitab Halley. Setelah itu, Robin harus menceritakan semuanya kepada Luffy. Setelah mengetahui kebenaran sejarah dunia yang rumit itu, bajak laut topi jerami juga perlu untuk mencari aliansi sebanyak mungkin. Walaupun dalam bajak laut topi jerami ada Luffy sebagai pengguna kekuatan Nika yang sangat hebat, tapi bukan berarti dia bisa mengalahkan pemerintah dunia seorang diri. Luffy butuh sekutu yang lebih kuat dan lebih besar dari yang sudah dia miliki sekarang. Sao pun menyarankan agar bajak laut topi jerami mulai membangun hubungan aliansi dengan pihak pasukan revolusi. Pasukan revolusi merupakan organisasi paling tepat untuk diajak bekerja sama melawan pemerintah dunia, karena mereka memang bertujuan untuk menggulingkan para Tenryubito. Robin pun bilang dia memiliki hubungan baik dengan para pasukan revolusi, sehingga dia yakin bisa membuat mereka beraliansi dengan bajak laut topi jerami. Ditambah dengan fakta bahwa Dragon adalah ayah dari Luffy dan Sabo adalah kakak angkat dari Luffy, maka hubungan aliansi sangat mungkin untuk terjadi. Sao pun mengungkap di sini bahwa 2 kekuatan dewa penyelamat dunia sudah mulai lengkap, karena Luffy adalah pemakan buah iblis dewa Nika dan Dragon yang merupakan ayahnya juga adalah pemakan buah iblis dewa yang lain yang juga berada di pihak Nika. Jadi tinggal mencari 2 dewa lain untuk melengkapinya, karena memang ada 4 dewa yang berada di pihak yang sama. Setelah Luffy dan Dragon, tinggal mencari 2 orang lain yang juga memakan buah iblis dewa. Sao berharap semoga saja kedua orang lain itu memiliki sifat yang baik dan sejalan dengan Luffy dan Dragon.
Sao lalu berkata, selain pasukan revolusi, pihak lain yang perlu dijadikan sekutu adalah kerajaan Elbaf. Sao tahu bahwa Luffy berhubungan baik dengan bajak laut Giant Warrior, tapi itu belum cukup. Keseluruhan raksasa Elbaf harus menjadi sekutu Luffy untuk melawan pemerintah dunia. Sao bilang dia akan berusaha membantu untuk membuat para raksasa itu mau menjadi sekutu. Kemudian, bajak laut topi jerami juga harus berusaha semakin keras untuk mendapatkan harta karun One Piece. Memang Sao sendiri tidak tahu apa sebenarnya One Piece itu. Tapi yang jelas, masa depan dunia akan berada di tangan orang yang berhasil menemukannya. Sekarang ini para Yonko lain pun semakin serius dalam memburu harta legendaris itu, sehingga Luffy tidak boleh sampai kalah. Robin menanggapinya dengan berkata, untuk sekarang mereka masih belum memiliki informasi soal Rod Poneglyph terakhir. Sao pun mulai menceritakan kepada Robin tentang pria misterius dengan luka bakar yang menyimpan Rod Poneglyph terakhir. Sao memang tidak tahu di mana dia berada, tapi Sao memberitahukan semua hal yang pernah dia dengar tentang pria misterius itu, karena mungkin saja bisa menjadi petunjuk yang penting untuk bajak laut topi jerami. Berpindah ke tempat lain, ditampilkan dunia bawah Elbaf. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Loki sudah pingsan akibat diserang bertubi-tubi oleh Gunko si kesatria suci wanita. Posisi Loki di sana memang sangat tidak menguntungkan, karena dia terikat dengan rantai batu laut sehingga Loki tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan, para binatang buas yang mencoba menolong Loki juga ikut menjadi korban keganasan serangan Gunko. Shamrock si kesatria suci yang mirip dengan Sang Spoon sudah meminta Gunko untuk menghubungi Mary Joyce, karena mereka harus segera mengubah rencana di sana. Rencana awal adalah merekrut Loki menjadi kesatria suci dan membuat Elbaf menjadi sekutu pemerintah dunia. Namun Loki menolak tawaran menjadi kesatria suci sehingga mereka perlu langkah lain untuk membuat Elbaf jatuh ke tangan pemerintah dunia. Maka dari itu, Shamrock ingin Gunko menghubungi Mary Joyce untuk membahas hal tersebut dengan para Gorosei. Gorosei pun menjawab panggilan Gunko. Kemudian wanita itu menceritakan bahwa Loki menolak untuk direkrut. Dengan begitu, dia meminta arahan dari para Gorosei itu. Nusjiro pun menjawab, berarti tidak ada cara lain selain memaksa Elbaf bergabung dengan cara kekerasan. Shamrock yang mendengar itu pun bertanya, apakah dia dan Gunko harus mengamuk habis-habisan di Elbaf? Warkuri pun menanggapi dengan meminta mereka untuk menunggu bantuan yang akan dikirim. Sebab walau Shamrock dan Gunko sangat kuat, tapi kekuatan dari seluruh raksasa di Elbaf tidak bisa diremehkan. Mars sepakat dengan Warkuri. Dia bilang, selain beresiko untuk melawan seluruh Elbaf dengan 2 orang saja, Shamrock dan Gunko pun harus menahan diri. Jangan sampai amukan mereka membuat terlalu banyak raksasa mati. Karena jika terlalu banyak raksasa yang kehilangan nyawa, itu bisa merugikan pemerintah dunia. Niat pemerintah dunia adalah membuat Elbaf bersekutu dengan mereka, agar mereka bisa memanfaatkan kekuatan dari para raksasa untuk membantu pemerintah dunia. Kemudian, giliran Garling Vigalen yang merupakan ayah Shamrock yang mulai berbicara. Garling yang sedang menuju ke tempat Dragon berbicara kepada para Gorosei lain dan 2 kesatria suci melalui telepati. Dia bilang, selagi menunggu kiriman bantuan, hadapi saja para raksasa yang memang harus dilawan. Garling adalah orang yang fokus pada tujuan. Jadi jika ada raksasa yang mencoba menghalangi, habisi saja semua raksasa yang menghalangi itu. Jupiter pun ikut memberi komentar. Dia berkata, Shamrock dan Gunko juga tidak boleh sampai lengah, sebab bukan hanya ada raksasa saja di Elbaf, melainkan ada pula bajak laut topi jerami. Selain itu, jika kekacauan di Elbaf terlalu mencolok dan tersebar dengan cepat keluar, maka Shanks berpotensi kembali ke sana karena dia memiliki hubungan baik dengan para raksasa di negeri itu. Shamrock pun berkata, justru bagus jika Shanks datang ke sana, agar dia bisa menuntaskan masalah keluarga Vigalen di sana. Mendengar itu membuat Garling segera merespon. Garling bilang kepada Shamrock untuk fokus saja melaksanakan misi di Elbaf. Jika ada orang luar yang mengganggu, itu urusan nanti. Apapun yang terjadi, menyelesaikan misi adalah fokus utama. Setelah itu, cerita memperlihatkan kembali Kastil Aurus, tempat di mana Luffy, Zoro, Nami, dan Rod sedang berada sekarang ini. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, ketika mereka telah memasuki kastil semakin dalam, Luffy melihat ada beberapa raksasa penjaga yang tergeletak di lantai. Luffy pun langsung bilang kepada yang lain tentang apa yang dia lihat itu. Rod segera berlari ke tempat para raksasa tersebut dan mencoba membangunkan mereka untuk bertanya apa yang terjadi. Namun karena cedera yang dialami oleh para raksasa penjaga terlalu parah, maka mereka tetap tidak sadarkan diri. Zoro yang melihat itu berkata, dengan pintu yang rusak dari dalam dan para raksasa penjaga yang tumbang, maka jelas bahwa beberapa waktu lalu ada musuh yang muncul di kastil ini. Luffy pun menjadi khawatir jangan-jangan kunci rantai Loki sudah ditemukan oleh musuh. Luffy langsung mencari dengan cepat, dibantu oleh Zoro. Setelah beberapa lama melakukan pencarian, kunci itu pun ditemukan di ruangan tahta. Kunci itu berukuran besar dan tersimpan dengan rapi dalam peti raksasa.
Sepertinya kunci rantai Loki ada dua, yaitu kunci utama dan juga kunci cadangan. Kunci utama sudah dibawa oleh dua kesatria suci, sedangkan yang Luffy lihat ini adalah kunci cadangannya. Rod berkata, dia tidak bisa ikut dengan Luffy dan yang lain menuju ke dunia bawah Elbaf. Selain karena dia takut pada Loki, dia juga harus segera memanggil bantuan untuk menolong para raksasa penjaga yang sedang tergeletak itu, karena mungkin saja mereka masih bisa diselamatkan saat ini. Rod juga bilang, dia tidak akan memberitahu yang lain soal kunci rantai Loki yang diambil oleh Luffy. Dengan begitu, Luffy, Zoro, dan Nami langsung bergegas untuk pergi ke dunia bawah Elbaf. Luffy mengangkut kunci besar itu di pundaknya. Nami pun berkata, setelah urusan Loki selesai nanti, mereka harus kembali lagi ke kastil Aurus itu, karena Nami belum menemukan harta karun di sana. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1138. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.